Allah itu abadi. Setiap firman-Nya adalah kekal. Langit dan bumi boleh runtuh, tetapi kata-kata Allah akan tetap selamanya. Kalau seandainya Allah berbohong, maka kejujuran macam apakah yang hendak diajarkan Allah kepada manusia? Kalau seandainya Allah menarik kembali ucapan terdahulunya dan menggantinya dengan ajaran yang baru, bahkan bertentangan, kesetiaan macam apakah yang diharapkan Allah dari manusia? Kalau Anda berpikir bahwa oneness of God atau oneness Pentecostalism atau gerakan Jesus only adalah sepenuhnya Sabellianisme, Anda keliru. Memang ajaran dasarnya adalah monarkianisme modelistik atau Sabellianisme, namun ada perbedaan mendasar. Ada konsep begotten Son, Arianisme, dan dualisme Nestorian yang turut diadopsi oneness Pentecostalism. Paham oneness Pentecostalism mengambil dasar yang sama dengan Sabellianisme, yaitu tentang doktrin keesaan Allah. Doktrin keesaan Allah ini secara tegas mengatakan bahwa Allah itu absolut satu, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah tiga peran berbeda, tiga mode penampakan berbeda dari Allah yang absolut satu itu. Namun ada perbedaan signifikan. Jika dalam Sabellianisme Allah tidak bisa berada dalam ketiga mode penampakan itu secara bersamaan pada saat yang sama, sementara dalam oneness Pentecostalism hal itu dimungkinkan. Allah bisa berada dalam ketiga peran itu secara bersamaan. Kalau dalam Sabellianisme, Bapa adalah Roh Kudus dan adalah Anak. Dalam oneness Pentecostalism, Bapa adalah Roh Kudus, Bapa adalah Anak, tetapi Anak tidak sepenuhnya adalah Bapa. Dan bagi oneness of God, Allah yang absolut satu itu adalah Yesus. Arianisme mengajarkan bahwa Anak Allah merupakan ciptaan pertama dari Unbegotten Father, satu-satunya ciptaan yang diciptakan oleh Bapa yang kekal itu. Anak telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, bahkan segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia. Dia adalah Tuhan yang lebih rendah derajatnya dari Bapa, karena keilahiannya dianugerahkan oleh Bapa. Dan ada waktu di mana Bapa ada, tetapi Anak belum ada. Oneness Pentecostalism setuju dengan Arianisme menyangkut ketidakabadian dari Anak Allah. Menurut paham atau gerakan ini, Anak Allah sesungguhnya adalah sebuah blueprint yang baru eksis ketika desain agung itu dikerjakan. Anak Allah itu pada mulanya adalah rencana Allah untuk datang sendiri ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk menebus umat miliknya sendiri. Oleh karena itu, Anak Allah itu baru eksis
baru ada ketika inkarnasi itu terjadi. Sebelum inkarnasi, anak Allah tidak eksis karena masih sebatas grand design penebusan manusia di dalam Bapa sendiri. Demikian juga ketika Bapa telah kembali ke tahtanya di surga, keberadaan anak Allah pun berakhir. Meskipun dalam paham Yohanes Pentekostalisme, Bapa adalah Roh Kudus dan adalah Yesus, namun harus diingat bahwa nama Yesus tidak menunjuk kepada anak manusia yang dikandung dan dilahirkan Maria dari Nazaret itu. Tetapi nama itu adalah milik Bapa sendiri. Nama Yesus itu menunjuk kepada Bapa yang berinkarnasi dalam anak manusia yang dilahirkan Maria itu. Ketika bicara tentang anak Allah, maka yang harus diingat dan dibedakan adalah anak manusia yang dilahirkan Maria, sebut saja Yesus manusia, dan Bapa yang menjadi hantu di dalam Yesus manusia sejak pengurapan Roh Kudus seusai dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Bapa itu adalah roh, sehingga Yesus manusia, daging atau anak manusia yang dilahirkan Maria itu tentu bukanlah Bapa, tentu bukanlah Allah. Dengan demikian, menurut paham ini, inkarnasi itu bukan Allah menjelma menjadi manusia, tetapi Allah berkenan menjadi hantu di dalam anak manusia. Karena ada dua natur yang melekat pada anak Allah, tentu akan bisa menimbulkan kesan pertentangan, bahkan absurd dari tindakan atau ujaran anak manusia itu. Oleh karena itu, kepada para pengikutnya selalu diminta untuk selalu membedakan apakah satu tindakan itu adalah tindakan Yesus manusia ataukah perbuatan ilahi dari Bapa yang berdiam di dalam Yesus manusia itu. Para penganutnya diminta untuk selalu membedakan apakah ucapan anak Allah adalah ucapan seorang anak ataukah perkataan seorang bapa. Jadi, sama seperti ajaran Nestorian, Yesus, anak Allah itu, pada suatu saat tertentu bisa bertindak dan berkata-kata sesuai dengan kehendak dan pikirannya sendiri, dan pada saat yang lain dia bisa bertindak dan berkata-kata atas kehendak hantu Bapa yang berdiam di dalam dirinya. Cara berpikir seperti ini adalah fondasi utama ajaran Yohanes Pentekostalisme. Saudara, mari kita coba menggunakan cara berpikir yang dicangkokkan ke dalam setiap penganutnya ini. Kita akan gunakan untuk memahami Yohanes 14 ayat 16, sebagaimana penganut Yohanes Pentekostalisme memahami ayat ini. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 16 ini dengan mengandaikan bahwa Bapa sama dengan Roh Kudus, sama dengan Putra atau Yesus. Dengan kata lain, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama dan satu. Dengan pengandaian seperti itu, ayat di atas ini dapat kita pahami bahwa Yesus akan meminta kepada dirinya sendiri untuk mengirimkan dirinya sendiri sebagai penolong yang akan menyertai para rasul selama-lamanya. Atau Yesus akan meminta kepada Yesus untuk mengirimkan Yesus.
Cara bicara dengan maksud agar dipahami orang sebagaimana di atas tentulah tidak masuk di akal. Adalah mustahil untuk mengharapkan para pendengarnya untuk memahami tutur kata yang demikian itu, tetapi dengan makna yang lain. Manusia memahami sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun, pemaknaan yang demikian, pemahaman di atas itu, bukanlah cara pembacaan Sabellianisme. Karena dalam pandangan Sabellianisme, ketika Allah Putra itu eksis, maka pada saat itu keberadaan Bapa telah lampau dan keberadaan Roh Kudus masih di awang-awang. Bagaimanakah ayat ini dipahami oleh para penganut paham keesaan Allah? Atau mungkin lebih tepat kalau dikatakan, bagaimana penganut Oneness Pentecostalism diajarkan untuk memahami ayat tersebut. Yohanes 14 ayat 16 termasuk salah satu ayat yang diperdebatkan oleh pendukung Trinitarian dan penganut Oneness. Saya sempat berpikir bahwa ayat ini mungkin akan dipahami sebagai berikut. Manusia Yesus akan meminta kepada Bapa yang berdiam di dalam dirinya untuk mengubah dirinya dari wujud jasmania menjadi makhluk roh dan kemudian diutus untuk menyertai para murid. Bapa juga akan berdiam di dalam wujud roh yang baru itu. Jadi, sama seperti kondisinya saat ini, ada hantu Bapa yang berdiam di dalam wujud roh manusia Yesus. Namun, jelas pembacaan itu salah. Pembacaan seperti itu bukanlah ajaran Oneness Pentecostalism. Karena menurut paham ini, Bapa adalah Roh Kudus dan Roh Kudus adalah juga Bapa. Dengan demikian, ayat itu harus dipahami secara demikian. Manusia anak Allah akan meminta kepada Bapa yang berdiam di dalam dirinya untuk menyertai rasul-rasulnya secara spiritual. Apakah para rasul memahami perkataan gurunya itu secara demikian setelah Pentakosta? Apakah Alkitab itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang mendapat karunia gnosis tertentu? Mari kita coba sekali lagi menggunakan cara pembacaan seperti ini. Kita terapkan pada baris pertama dari doa yang diajarkan Yesus dalam Matius 6 ayat 9. Ayat itu berbunyi demikian. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mengikuti ajaran Oneness Pentecostalism, maka pertama-tama kita harus menentukan dalam peran sebagai apakah Yesus ketika mengajarkan doa tersebut. Apakah sebagai anak, sebagai bapa, atau keduanya secara bersamaan? Karena dalam pengajaran itu, Yesus menggunakan kata bapa, dapat dipastikan bahwa yang sedang mengajar itu adalah natur manusia dari anak Allah atau Yesus manusia, atau dalam perannya sebagai anak. Tapi Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, bukan Bapa yang di dalam saya atau di dalam diriku. Apakah itu berarti ada Bapa lain yang di sorga yang menjadi Bapa baik bagi Yesus maupun bagi Bapa yang berdiam di dalam Yesus?
Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ketika Yesus mengajar, apakah Bapa yang ada di dalam diri anak untuk sementara waktu meninggalkan anak dan kembali ke surga? Demikian juga, setiap kali ada orang yang berdoa mengikuti doa yang diajarkan Yesus itu, apakah setiap kali pula Bapa meninggalkan tubuh anak dan kembali ke surga? Kemungkinan ketiga adalah memang ada Bapa baik di surga maupun yang berdiam di dalam diri anak manusia Yesus itu. Tetapi keduanya adalah satu dan sama. Tidak usah tanya mana yang asli dan mana yang palsu. Kemungkinan terakhir, tidak ada Bapa di surga, karena doa itu dimaksudkan untuk masa yang akan datang, yaitu ketika Bapa telah kembali ke tahtanya di surga. Ketika berpikir tentang kemungkinan terakhir ini, terlintas dalam pikiran Bapa yang berada di dalam Yesus manusia itu tersenyum geli mengetahui ada manusia yang berdoa kepada Bapa di surga, sementara di surga tidak ada Bapa sama sekali, karena Bapa masih berada dalam inkarnasinya. Terlintas Bapa yang tersenyum geli layaknya Yesus Basilides yang menertawakan manusia yang tidak menyadari kalau orang yang mereka salibkan itu adalah Simon dari Sirene yang telah diserupakan wajahnya dengan wajah Yesus. Saudara, Allah itu masuk ke dalam dunia manusia, berbicara kepada manusia menggunakan bahasa manusia, agar manusia paham dengan apa yang dikatakannya, sehingga manusia mampu mengenalinya sebagai Allah yang benar, dan dengan demikian mampu membedakannya dari Allah hasil fantasi manusia atau siapapun yang mengaku dirinya Allah. Allah tidak boleh berbohong. Kalau dikatakan ada Bapa yang di sorga, itu berarti ada pribadi yang lain yang disapa Bapa yang ada di sorga. Itulah yang dipahami manusia, dan Allah berbicara agar manusia paham, bukan membingungkannya. Kalau ternyata yang dimaksudkan itu berbeda dengan yang dipahami manusia, kalau ternyata yang dimaksud dengan Bapa sesungguhnya adalah orang yang sedang berkata-kata itu sendiri, bukankah itu sedang membohongi manusia yang mendengar pengajarannya? Bukankah itu berarti Allah sedang memberikan kesaksian palsu tentang Bapa yang di surga? Bukankah itu berarti Allah menelan kata-katanya sendiri ketika menurunkan 10 perintahnya kepada Musa di Gunung Sinai? Allah itu abadi. Setiap firman-Nya adalah kekal. Langit dan bumi boleh runtuh, tetapi kata-kata Allah akan ada selama-lamanya. Kalau seandainya Allah berbohong, maka kejujuran macam apakah yang hendak diajarkan Allah kepada manusia? Kalau seandainya Allah menarik kembali ucapan terdahulunya dan menggantinya dengan ajaran yang baru, bahkan bertentangan, kesetiaan macam apakah yang diharapkan Allah
dari manusia. Mengakhiri presentasi ini, izinkan saya dengan kerendahan hati untuk mengingatkan bahwa iman Kristiani adalah iman akan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar bagi umat beriman untuk percaya dan berkata-kata, untuk berharap. Ketika membaca Alkitab, perlu untuk selalu diingat bahwa kabar sukacita akan Yesus Kristus merupakan inti dari semua kitab dalam Alkitab. Sema Israel hanyalah penafsiran Musa atas 10 perintah Allah, firman tertulis itu. Dan 10 perintah Allah pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari 2 hukum kasih Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Sema Israel tidak boleh pernah menjadi aturan yang membatasi bagaimana kata-kata Yesus harus ditafsirkan. Tetapi sebaliknya, kata-kata Kristuslah yang mengatur bagaimana sema Israel itu harus dipahami. Kecuali tentu saja jika Anda memilih untuk menjadi lebih Yudais daripada menjadi seorang Kristiani. Saya, Allen Gilayan.